Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan yang paling pertama adalah kita panjatkan puji beserta syukur kepada Kehadiratullah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas nikmatnya kita semua bisa diberi kesehatan sampai hari ini. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Sila Najih sebagai moderator dengan NPM 22161215599. Nama saya Silmi Sini dengan NPM 22163125998. Perkenalkan, nama saya Sugi Sayuri, saya NPM 2210312501901. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan atau menjelaskan mengenai materi aljabar linear yang berjudul aplikasi metode Gauss-Jordan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, mengenai pengertian dasar. Sistem persamaan linear banyak digunakan dan diterapkan dalam penyelesaian persamaan sehari-hari. Persamaan linear tersebut dapat diselesaikan dengan menggunakan metode eliminasi Gauss. Untuk menghitung n persamaan dengan jumlah n yang tidak diketahui dari sistem yang besar dan kompleks membutuhkan waktu yang cukup lama dan tidak efisien. Prosedur yang dilakukan yaitu dengan mengkonversi persamaan linear ke dalam bentuk matriks argumentasi, kemudian dioperasikan menjadi matriks trigularisasi. Selanjutnya mengenai argumentasi matriks dan matriks trigularisasi. Yang pertama, argumentasi matriks adalah matriks yang semua entry berisi koefisien SPL sistem persamaan linear yang kemudian diperbesar. Maksud dari diperbesar ialah penambahan sebuah kolom yang berisi hasil dari persamaan linear atau yang berada di kanan tanda sama dengan. Yang kedua, matriks trigularisasi, yaitu B1 dikurangi B2 untuk merubah A21 menjadi 0, B3 dikurangi 2B1 untuk merubah A31 menjadi 0. Selanjutnya, B3 ditambah 3B2 untuk merubah A32 menjadi 0, serta B3 dikali 1/3 untuk merubah A33 menjadi 1, yaitu matriks eselon baris. Adapun bentuk umum dari persamaan linear adalah sebagai berikut. Penyelesaian dengan menggunakan metode eliminasi Gauss terdiri dari beberapa tahap, yaitu yang pertama, konversi persamaan linear ke dalam bentuk matriks teraugmentasi. Kemudian, operasikan matriks yang telah dikonversi ke dalam bentuk matriks teraugmentasi dengan proses triangularisasi. Berikutnya, baris kedua pada matriks dikurangi dengan baris ke-1 agar A21 menjadi 0. Kemudian, baris ketiga dikurangi 2 kali baris ke-1 agar A31 menjadi 0. Kemudian, baris ketiga ditambah 3 kali baris ke-2 agar A32 menjadi 0. Kemudian, baris ketiga dikali 1/3 agar A33 menjadi 1. Matriks menjadi ekselon baris. Kemudian, setelah terbentuk matriks baru dan diperoleh persamaan linear baru, yaitu lakukan substitusi balik, maka diperoleh. Nah, di sini ada contoh aplikasinya, aplikasi metode Gauss-Jordan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, diketahui Suci, Sugi, dan Silan akan melaksanakan kerja kelompok di rumah Silmi. Sebelum berkunjung, masing-masing pergi belanja ke warung untuk membeli beberapa jajanan kecil, di antaranya Suci membeli 1 es teh jus, 2 kuaci, dan 1 biskuit, totalnya 6.000. Sugi membeli 1 es teh jus, 3 kuaci, dan 2 biskuit, totalnya 9.000. Silan membeli 2 es teh jus, 1 kuaci, dan 2 biskuit, totalnya
7.800. Pertanyaannya, berapa harga satuan tiap jenis jajanan yang mereka beli? Ini bisa kita pecahkan dengan eliminasi Gauss. Ya, berikut variabelnya. Langkah pertama, susunan variabelnya bisa dilihat es teh jus X, kuaci Y, biskuit Z. Ditanyakannya berapa nilai X, Y, dan Z. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini ada ubahlah ke dalam bentuk persamaan linear. Suci dengan X plus 2Y plus Z sama dengan 6.000. Ada Sugi, X plus 3Y plus 2Z sama dengan 9.000. Dan ada Silan, 2X plus Y plus 2Z sama dengan 7.800. Selanjutnya kita ubah dalam konversi persamaan menjadi bentuk matriks fragmentasi. Bisa kalian lihat gambar di sini. Ada 121, 132, dan 212. Kemudian operasikan matriks yang dikonversikan ke dalam bentuk matriks fragmentasi, ringularisasi. Selanjutnya kita ubah ke dalam bentuk persamaan linear. Suci X plus 2Y plus Z sama dengan 6.000. Suki X plus 3Y plus 2Z sama dengan 9.000. Dan Silan 2X plus Y plus 2Z sama dengan 7.800. Kemudian kita konversikan persamaan menjadi bentuk matriks fragmentasi dengan matriks 121, 132, dan 212 dengan di sampingnya 6.000, 9.000, dan 7.800. Kemudian kita operasikan matriks yang dikonversi ke dalam bentuk matriks fragmentasi dengan proses ringularisasi. Langkah pertama, kita operasikan baris kedua dengan baris ke-1 agar angka pada kolom kedua baris pertama menjadi 0. Yang kedua, kita operasikan baris ketiga dikurangi 2 dikali B1 agar angka di kolom ketiga baris ke-1 menjadi 0. Langkah ketiga, kita operasikan B3 ditambah 3 baris kedua agar angka pada kolom ketiga baris kedua menjadi 0. Langkah yang keempat, kita operasikan baris ketiga dikali dengan 1/3 agar kita dapat kolom ketiga baris ketiga menjadi 1, sehingga ia menjadi matriks eselon baris. Kemudian setelah menjadi matriks eselon baris, kita ubah menjadi persamaan linear baru. Kemudian kita ubah ke dalam bentuk linear dengan 121 menjadi X plus 2Y plus Z sama dengan 6.000 dan 011 menjadi Y plus Z sama dengan 3.000 dan 001 menjadi Z sama dengan 1.600. Kemudian kita substitusikan untuk mendapatkan nilai X dan Y. Setelah diketahui Z-nya sama dengan 1.600, kita substitusikan balik, yakni Y plus 1.600 sama dengan 3.000. Kemudian kita keluarkan 1.600 sehingga menjadi minus. Kemudian hasil jumlahnya adalah 1.400. Lanjut, X plus 2Y plus Z sama dengan 6.000 dengan Y adalah 1.400 ditambah dengan Z yang bernilai 1.600 sama dengan 6.000. Kemudian kita kalikan 2 dengan 1.400, kemudian jumlahkan dengan 1.600 sehingga menghasilkan 4.400 sama dengan 6.000. Kemudian kita keluarkan 4.400 agar kita mendapatkan hasil X, sehingga
4.400 menjadi pengurangan. 6.000 dikurangi 4.400 menghasilkan angka 1.600, sehingga dapat kita ketahui X-nya adalah 1.600. Jadi kesimpulannya 1 T-Juice atau sama dengan X sama dengan 1.600, dan 1 kuaci atau Y sama dengan 1.400, dan 1 biskuit atau Z sama dengan 1.600. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.